Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka ya. Bertemu lagi dengan kakak Fikri Azhari, pembina Pramuka SMP IT Mahathir Rahmaniyah Al-Islami Boarding School. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar kepramukaan. Kakak-kakak sekalian, kakak-kakak penggalang SMP IT Rahmaniyah Boarding School yang kakak hormati, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar membuat suatu kerajinan dari pohon kelapa ya, yang dimana pohon kelapa ini banyak manfaatnya dari daun sampai akar ya, apalagi kalau sudah buahnya. Nah, kita insya Allah akan sama-sama belajar cara bagaimana membuat yang namanya sapu lidi ya. Sebelumnya kenapa sih ya sapu lidi itu harus ada ya? Karena sapu lidi ini bisa menunjukkan kepada kita bahwasanya satu, yaitu arti kebersamaan ya. Kalau satu orang itu tidak bisa untuk mengangkat sesuatu, tapi kalau sudah bersama-sama 5 orang bahkan lebih, itu yang berat pun bisa ringan, yang ringan sama-sama dijingjing. Tapi kakak-kakak penggalang yang kakak hormati, yang kakak banggakan, yang kakak rindukan, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan kembali di Mahathir Rahmaniyah yang tercinta ini. Langsung saja untuk selanjutnya kita akan sama-sama membuat praktek, yaitu pembuatan bagaimana membuat sapu lidi. Yang pertama kita akan siapkan yaitu daun sapu lidi ya, atau daun pohon kelapa ya. Ini seperti ini contohnya. Kalau untuk sapu lidi kita bebas ya, mau daunnya sudah kering atau mau hijau, masih hijau itu tidak masalah, soalnya yang kita butuhkan adalah hanya lidinya saja ya, lidinya saja. Gimana Ustaz, bisa gak kakak, bisa gak pakai daun yang sudah kering? Bisa ya, bisa. Yang penting ya apa? Yang penting bagaimana cara memotong, dan mungkin agak alot saja, tapi itu tidak merusak kualitas, tetap akan bagus. Yang kedua kita siapkan yaitu pisau ya. Kenapa di sini kakak 2 ya pisau? Kenapa 2? Karena satu untuk persiapan bila nanti, biasa kalau apalagi kalau gabungan ya di perkampungan itu, kalau membuat pisau itu pisau suka berantakan. Nah, ini 2 ini sebagai pengganti bila satu tumpul atau hilang. Ini persiapan ya. Yang ketiga maaf ya, tisu ya. Di sini kakak menggunakan tisu ya, menggunakan tisu harusnya sih kain serbet ya, atau boleh mungkin kalau di rumah itu lap ya, kain serbet bagusnya untuk apa? Untuk menahan ya, karena soalnya nanti kita akan menggunakan pisau untuk membelah atau untuk memisahkan antara lidi sama daunnya. Ini kita akan taruh seperti ini ya, kita tarik sampai bersih, sampai terlihat si batang atau lidinya tersebut. Nanti kita akan kumpulkan, maka akan terjadilah sapu lidi ya. Tapi kakak penggalang yang kakak hormati dimanapun antum berada, mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya, kita akan mengawali dengan satu batang saja sebagai contoh. Lihat ya, biasanya ya kalau sapu lidi kita kan pengennya itu bisa langsung ya. Satu bisa ada beberapa cara, satu bisa langsung kita tusuk dari bagian sebelah ujung, tapi jangan terlalu ujung ya, soalnya kita harus memegang. Nih, satu boleh gini ya, kemudian kita tarik ya. Ya, kemudian kenapa tadi ya kita butuhkan tisu? Nah, tisu ini atau serbet tolap kita taruh di sini ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita raut sampai bersih. Ya, cukup sampai 2, cukup 3 nih. Tuh. Sudah ya. Kemudian ini kepalanya baru kita bersihkan, potong ya. 1 kita sudah selesai. Kemudian lanjut ke cara yang kedua, biar kita barusan kan kita agak canggung ya seperti ini, ada yang lebih cepat lagi
kita langsung aja potong dari sini ya. Ya, potong, kemudian kita iris lagi, kikil lagi sampai bersih ya. Boleh kakak-kakak penggalang dimanapun antum berada mencobanya dengan dengan daun kelapa, kemudian dan pisau yang tajam, tapi hati-hati ya, soalnya pisau itu bisa bisa kalau tajam, terlalu tajam bisa kena tangannya, bisa membahayakan. Jadi hati-hati, hanya cukup buang daunnya saja ya. Seperti ini kakak-kakak ya. Terus kepalanya jangan potong deh. Kita lanjut. Untuk sapu lidi ini ya, dikarenakan sapu lidi ini tidak bisa hanya satu batang ya, atau 2 daun, 4 daun. Nah, dikarenakan sapu lidi itu butuh banyak, maka kalaupun jumlahnya itu tidak kita batasi, itu minimal kita bisa sampai 100 ya, maksimalnya lebih ya. Adapun kalau hanya untuk kita beres-beres di kasur ya, untuk kita hanya sekedar menjemur kasur untuk dipukul-pukul ya, agar kasur itu bersih ya, maka bisa cukup hanya sampai 70 atau 80 ya, 80 biji. Nah, itu kalau untuk membersihkan halaman itu harus sampai bisa 100 sampai 200 ya. Atau bisa lebih, bahkan apalagi kalau sapu-sapu lidi sekarang bisa antum bisa lihat ya, yang di pinggir jalan tim oranye, lihat sapunya banyak-banyak, besar-besar. Nah, itu kayaknya sampai ya lebih, itu bisa 200 lebih ya, soalnya untuk mendorong sampah ya dengan dengan sampah yang banyak, yang besar, sehingga membutuhkan lidi yang begitu banyak. Kakak-kakak penggalang yang dimanapun berada ya, ada teknik ya, yaitu mempercepat pembuatan ya, biar namanya kita kan pengennya cepat ya. Bisa kita menggunakan pisau yang besar atau panjang ya, kita menggunakannya itu dengan beberapa daun. Contoh, sekali kita bisa menusuknya ya, bisa sampai 5, 1 ya, 2, terserah ya, 3, kita ambil saja sampai 5 ya, 4, 5 nih ya nih. Nah, biasanya kalau di perkampungan ya, di perkampungan Ustadz itu kalau pembuatan sapu itu tidak cukup 1 orang, itu banyak yang membantu. Jadi satu bundelan dari lidi ini bisa dikerjakan 5 orang, yang satu misahin hanya sekedar dari daun, yang satu lagi untuk mengukir agar daun itu benar-benar bersih ya, gitu, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Kalau sendiri kan kayak Ustadz begini, ini agak terlalu kalau lama sih enggak ya, kalau lama enggak, cuman menghambat saja ya, kurang cekat gitu, kurang cekatan. Cuman kalau pembuatannya itu tim, kelompok, nah itu insya Allah kita nanti ya, bila ada kesempatan ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kembali di Mahad, insya Allah kita akan membuat praktek insya Allah di sini untuk dalam pembuatan sapu lidi.
Nah, budi yang bagus-bagus ya. Jadi seperti ini ya, memotong untuk membuat satu lidi ya. Kenapa Ustaz gak pakai apa namanya di sini tadi tisu, atau bisa mungkin apa namanya kain lap? Nah, karena ini pisaunya satu ya, Ustaz anjurkan tadi ya, apa, jangan terlalu tajam ya. Ini bisa dengan cara apa, cepat. Kalau seperti ini itu akan menggunakan kasarnya kayaknya bakal lama gitu ya, takut gitu. Nih caranya kalau menggunakan tangan itu cukup kalian lihat, satu potong, tarik begini. Untuk membersihkannya lihat, cukup ini, lihat tuh. Jangan begini, kalau begini takutnya kalau pisaunya tajam. Tapi kalau nggak tajam enak tuh, ini nggak sakit soalnya nggak tajam. Antum tinggal tarik. Bisa nanti dipraktekkan ya di rumah. Ya bahkan pisaunya jangan terlalu tajam, apalagi kalau cutter itu terlalu tajam ya untuk cutter. Kalau biasanya pisau dapur ya, pisau dapur. Alhamdulillah ya, setelah bersih, alhamdulillah kakak sudah mengumpulkan beberapa, sudah banyak. Terakhir satu lagi ya, terakhir untuk membersihkan ya. Terakhir ini satu lagi, alhamdulillah selesai. Nah, kita sampahnya pisahkan ya. Nah, ini kakak akan gunakan sebagai sapu lidi, sebagai pembersih kasur ya, atau tempat tidur kita. Jadi antum semuanya kalau di rumah sebelum tidur, nah itu bisa menggunakan sapu yang sekiranya mini seperti ini untuk membersihkan kasur sebelum tidur. Atau bisa juga kalau seperti banyak ini bisa sebenarnya untuk di halaman. Cuma halaman kita kan kecil-kecil, cukup bisa ya untuk menggunakan atau membersihkan halaman untuk sebanyak seperti ini ya. Tapi kakak akan buat ini hanya untuk membuat apa namanya, membersihkan kasur ya, tempat tidur sebelum kita melaksanakan tidur. Tapi hanya ini saja ya yang kakak bisa buat. Ini contoh ya. Jadi seorang pramuka itu harus bisa segalanya, harus bisa memanfaatkan hal sesuatu yang sekiranya itu mubazir, tapi untuk kita bisa dijadikan ya, seperti ini ya. Sebenarnya ini daun kelapa ya, kalau hanya sekedar daun kelapa saja ya, kalau dilihat ini bisa jadi sampah ya. Cuma kita sebagai seorang pramuka harus bisa menggunakan sesuatu, jangan sampai kita itu apa namanya, bersandar kepada sesuatu yang wah. Sebenarnya dibuat sederhana pun bisa ya. Sebenarnya ada untuk zaman sekarang vakum lah atau apalah ya, tapi inilah alat sederhana apa namanya, untuk membersihkan alat tidur kita seperti kasur. Tapi untuk terakhir ya, kita akan mengikat terlebih dahulu sebelum kita gunakan, karena kalau tidak diikat ya setelah kita bersih-bersih ini akan amburadul ya. Maka kita ikat ya, kalau ikatnya bebas mau seperti apa bentuknya ya, gak apa-apa ya, dikarenakan talinya panjang biar kuat ya. Kakak di sini akan membuat pakai tali ini ya, tali plastik, tali rapia kalau bahasa Indonesianya ya. Bisa pakai tali apa saja, yang penting bisa mix, atau bisa buat kerajinan dari lidinya tersebut, diputar ya, dibuat lingkaran, itu bisa ya. Di sini kakak membuat talinya ini dari tali plastik ya, atau tali rapia ya. Untuk mengikatnya boleh seperti apa aja, yang penting dia kuat, tidak tidak nanti pas dipakai bisa digenggam ya. Meskipun disimpan dimanapun itu bisa digenggam, jangan sampai nggak diikat. Kalau nggak diikat bakal amburadul nanti ya, susah untuk dipergunakan. Kalau setelah diikat ini kan mudah ya. Kalau diikatnya terserah mau ikat mati, ini kakak akan menggunakannya ikat mati ya, simbol mati. Nah seperti ini cukup ya. Ini sebagai alat sederhana. Nih untuk merapikannya, satu bisa antum diketok-ketokin ya, dipukul-pukulkan ya.
ke lantai atau ke batu untuk supaya biar posisi ininya itu rata, biar nanti pas dipotongnya bisa sama. Nah ini harus dipotong, kenapa? Karena kalau untuk membersihkan ini masih kelihatan rancu, belum kelihatan rapi ya. Nanti kakak potong ya, potongnya kita potong segini saja ya, biar ini ya segini bisa menggunakan ini langsung ya, afwan, biar sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit saja. Nah, sudah selesai ya. Ini untuk membersihkan apa itu namanya tempat tidur kita atau untuk halaman kecil. Ini bisa ya, tapi lebih enak lagi untuk pukul-pukul apa namanya itu, kalau kita punya kursi sofa, ini untuk membersihkan, dijemur, atau kasur busa ya, bukan kasur busa, kasur kapuk. Nah ini ya cocok untuk membersihkan ya, untuk membersihkan debu-debu ya yang ada di kasur ketika dijemur. Nah, tapi kakak-kakak penggalang yang kakak hormati, yang kakak rindukan dimanapun antum berada ya, jangan lupa ya, gunakan meskipun alat itu sederhana, yang penting bisa membantu kita. Mungkin dari kakak cukup sekian ya, dari materi kepramukaan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jangan lupa ya, antum semuanya jaga kesehatan ya, selalu menggunakan masker dimanapun antum berada, jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dan social distancing. Itu saja yang dapat kakak sampaikan materi pada pagi hari ini. Aku qouli hadza, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.